Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Ashabi semua dimuliakan Allah. Sebelumnya telah dibahas bahwa Wahabi merupakan sebuah gerakan pemikiran yang diprakarsai oleh seorang tokoh yang berasal dari wilayah Najd yang bernama Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi Al-Najdi yang wafat 1206 Hijriah. Asal mula penamaan Wahabiyah atau yang sering kita dengar dengan sebutan Wahabi ini pada dasarnya merupakan penisbatan terhadap penggagasnya, yakni Muhammad bin Abdul Wahhab, yang biasanya sebutan tersebut lebih sering digunakan oleh para peneliti sejarah maupun orang-orang yang mengingkari kelompok tersebut. Ashabiku semua dimuliakan Allah. Pada mulanya, para penganut pemikiran Ibnu Wahhab ini menolak untuk disebut sebagai penganut Wahabiyah atau kelompok Wahabi. Mereka yang di awal berdirinya kelompok tersebut menolak disebut dengan kata Wahabi, menganggap bahwa jika dinamai demikian, gerakan pemikiran mereka berhenti pada Muhammad bin Abdul Wahhab. Sedangkan dalam keyakinan mereka, bahwa hal tersebut berasal dari salaf atau para pendahulu. Oleh sebab itu, slogan yang selalu mereka bawakan adalah salafiyah atau sesuai dengan ajaran yang diturunkan oleh para pendahulu dari ulama, tabi'in maupun para sahabat. Namun perlahan-lahan dari waktu ke waktu, slogan tersebut mulai diadopsi sebagai nama kelompok. Hal ini dapat kita lihat dalam keterangan yang dicatat oleh Syekh Ramadan Al-Buti yang wafat tahun 2013 Masehi, seorang ulama besar dari Suriah, dalam sebuah kitabnya yang sengaja ditulis untuk menolak pengklaiman sepihak atas nama salafiyah atau salafi. Sehingga kitabnya pun berjudul As-Salafiyah Marhalah Zamaniyah Mubarakah La Mazhabun Islamiyun. Salafiyah adalah sebuah periode waktu yang diberkahi, bukan sebuah mazhab Islami. Nah, dalam kitab tersebut disebutkan seperti ini. في هذه الفترة كان المذهب الوهابي المنسوب إلى صاحبه الشيخ محمد بن عبد الوهاب 1115 إلى 1306 1702 إلى 1392 ميم ألف منتشرا في الجسد وبعض أطراف الجزيرة العربية. العوامل معروفة ليس هنا عمال ذكرها وبيانها، وقد كان بين المذهب الوهابي هذا والدعوة التي حملها رجال الإصلاح الديني في مصر قلم مشترك يمثل في محاربة البدع والخرافات لا سيما ببدع المتصوفة. فراجت كلمة السلف والسلفية بين أقطاب المذهب الوهابي من جراء هذا الجر الواصل بين هذا المذهب وتلك الحركة، والميت هوى في نفوس كثير منهم في الوقت الذي كانوا يتبرمون بكلمة الوهابية التي توحي بأن ينبوع هذا المذهب بكل ما يتضمنه من مزايا وخصائص يقف عند الشيخ محمد بن عبد الوهاب. قدمهم ذلك إلى أن يستبدلوا بكلمة الوهابية هذه كلمة السلفية، وراحوا يروجون هذا اللقب الجديد عنوانا على مذهبهم القديم المعروف، ليوحوا إلى الناس بأن أفكار هذا المذهب لا تقف عند محمد بن عبد الوهاب بلا ترقى إلى السلف، وأنهم في تبنيهم لهذا الذهب أمناء على عقيدة السلف وأفكارهم ومنهجهم في فهم الإسلام وتطبيقه. وهكذا تحولت الكلمة من شعار أطلق على حركة إصلاحية للترويج لها والدفاع عنها إلى لقب لقب به مذهب يرى أصحابه أنهم دون غيرهم من المسلمين على حق، وأنهم دون غيرهم الأمناء على عقيدة السلف والمعبرون عن منهجهم في فهم الإسلام وتطبيقه.
Azabiku semua, yang artinya selama periode ini mazhab Wahabi yang dinisbahkan pada pendirinya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, ya, tersebar di wilayah Najd dan beberapa bagian jazirah Arab dengan beberapa faktor tertentu yang mana di sini bukan bidangnya untuk menyebutkan dan menjelaskannya. Dan terdapat pembagi yang sama antara mazhab Wahabi ini dengan dakwah, seruan yang dibawakan oleh orang-orang reformasi agama di Mesir, yang mana terlihat dalam hal memerangi bid'ah-bid'ah dan khurafat-khurafat, terlebih bid'ah-bid'ah tasawuf. Kemudian tersebarlah kata salaf dan salafiyah di antara pembesar mazhab Wahabi sebagai hasil dari jembatan yang menghubungkan mazhab ini dan gerakan itu. Dan saya, kata Syekh Ramadan Al-Buti dalam kitabnya tadi, menemukan keinginan di hati banyak dari mereka pada saat mereka menggerutu dengan kata Wahabiyah yang menunjukkan bahwa sumber mazhab ini, ya, dengan segala sifat dan karakteristiknya berhenti pada Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Kemudian ia menyeru mereka untuk menggantikan kata Wahabiyah ini dengan kata Salafiyah. Dan mereka mulai mempromosikan gelar baru ini sebagai nama pada mazhab lama mereka yang terkenal, untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa pemikiran mazhab ini tidak berhenti pada Muhammad bin Abdul Wahab, melainkan kembali kepada salaf, para pendahulu. Dan bahwasanya mereka dalam mengadopsi nama salafiyah untuk mazhab ini demi menunjukkan mereka setia pada akidah para pendahulu salaf, pemikiran-pemikiran serta metode-metode mereka untuk memahami dan menerapkan Islam. Dengan demikian, kata tersebut diubah dari sebuah slogan yang disebut gerakan reformis untuk mempromosikan dan mempertahankan langkahnya, menjadi sebuah gelar yang ditempelkan pada sebuah mazhab, yang mana para penganutnya melihat bahwa hanya mereka dan bukan selain mereka yang termasuk pada muslimin yang benar, dan bahwa hanya mereka dan bukan selain mereka orang-orang yang setia terhadap akidah para pendahulu salaf, serta yang menyuarakan metode manhaj para salaf dalam memahami dan menerapkan Islam. Begitulah yang tertera dalam kitab Syekh Ramadan Al-Buti. Setelah keterangan tadi, sahabat semua, Syekh Ramadan Al-Buti menulis sebuah subjudul dengan pernyataan jelas. التذهب بالسلفية بدعة لم تكن من قبل. At-tamazhabu bisalafiyah bidatun lam takun min qabl. Yang artinya, ya, bermazhab dengan salafiyah adalah sebuah bid'ah yang tidak ada sebelumnya. Kemudian, sahabat semua, dalam sebuah paragraf di bawahnya, beliau menyebutkan, وأما إذا عرف المسلم نفسه بأنه ينتمي إلى ذلك المذهب الذي يسمى اليوم بالسلفية فلا ريب أنه مبتدع، ذلك لأن ترجمة كلمة السلفية إن كانت. adapun jika seorang muslim mengenalkan dirinya bahwasanya ia menganut mazhab itu, yang mana pada saat ini dinamai dengan salafiyah, maka tidak diragukan lagi ia adalah seorang pembuat bid'ah. Ya, azabiku semua yang dirahmati Allah. Oleh sebab itu, dari sudut pandang Syekh Ramadan Al-Buti sangat jelas bahwa penggunaan salafiyah sebagai sebutan sebuah mazhab atau golongan tidaklah dapat dibenarkan. Azabiku semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mungkin sampai di situ dulu kajian kita, ya. Sekiranya video ini bermanfaat, jangan lupa share kepada orang-orang kita cintai, dan juga jangan lupa share ke akun media sosial kalian yang lainnya agar ya jauh lebih bermanfaat lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.